Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahu syaikhan al-hadits au kama qol. Amma ba'du. Para pemirsa Majelis Dzikir wa Ta'lim I'anatul Talibin, di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, terasa betul anugerah yang terbesar adalah Allah memberikan kesempatan, memberikan peluang dan kekuatan untuk dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita hayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, khitabnya as-syiyam khosun lil mu'minin, khusus objeknya orang-orang yang beriman saja. Sehingga yang insya Allah bisa menjalani puasa dengan seluruh rangkaian amal soleh dan ibadah di dalamnya hanya orang-orang yang beriman. Parameter keberimanan kita dinyatakan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila kalian diberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan kebaikan, hati kalian senang. Dan apabila kalian punya peluang dan kesempatan untuk melakukan kejelekan, hati kalian susah. Itulah parameter keimanannya. Sehingga semua orang yang beriman menghadapi amaliyah-amaliyah Ramadan, baik yang menyangkut hablum minallah maupun yang menyangkut hablum minan nas, kita sambut dengan hati yang senang. Kesenangan dalam menjalankan ibadah adalah awal hamba Allah yang beriman bisa menikmati ibadah itu. Tidak mungkin orang senang melakukan ketaatan Ramadan jika iman kita tidak mapan. Sebab keimananlah kita punya rasa senang untuk mentaati perintah-perintah Allah, khususnya di bulan suci Ramadan.
baik yang menyangkut hablum minallah maupun yang menyangkut hablum minan nas. Dan ruang serta keadaan di mana agar orang yang beriman itu punya peluang dan kesempatan untuk menyenangi ibadah Ramadan juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama." Apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit telah dibuka. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin, dan diikat kuat yang namanya setan-setan. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sangat amat berpeluang untuk mudah dan ringan hati untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan sangat dimungkinkan kecil untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Karena aspek eksternalnya yang membuat kita tergoda untuk melakukan kejelekan sudah ditutup. Yakni istilah wasul silatis syayatin. Aspek eksternalnya untuk bisa kita jahat adalah setan. Tinggal kita menghadapi tantangan aspek internalnya, namanya hawa nafsu. Oleh karena itu makna bahasa daripada Ramadan, daripada asyam, as-saum adalah al-imsak. Menahan diri. Ngeker cara basa Jawane kiai-kiai pondok memaknani ngeker. Menahan diri, mengendalikan diri. Apa yang ditahan? Segala macam hal yang merusak puasa, membatalkan puasa, dan segala macam hal yang bisa merusak dan membatalkan pahalanya puasa. Ada kalanya puasa itu batal dari aspek fikih. Ada kalanya puasa itu rusak dan batal dari aspek pahala. Kedua-duanya kita pelajari dan kita harus hati-hati. Jangan sampai batal aspek fikih dan juga jangan sampai batal dan rusak aspek pahalanya. Ada kalanya pahalanya fikihnya tidak batal. Puasanya dalam aspek fikih tidak batal, tetapi pahalanya yang rusak. Dinyatakan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang bisa melakukan puasa tapi enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita tidak menjadi umat seperti yang dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan awas yang terakhir ini kita harus waspada. Malam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang saat Ramadan ucapannya dan tindakannya tidak mampu dikendalikan dari ucapan dan tindakan yang merugikan orang lain, Allah tidak butuh puasanya orang yang sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi lesan dan perbuatannya masih berbuka dengan hak-hak orang lain. Inilah aspek sosial dari setiap perintah ibadah termasuk Ramadan. Target yang diinginkan, soleh ritual, soleh sosial. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa diterima ibadah Ramadan kita, baik diterima sebagai pelaksanaan kewajiban, diterima sebagai penebusan dosa, dan diterima sebagai peningkatan derajat dan martabat kita di hadapan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, hidup kita bermanfaat, ibadah dan amal soleh kita semakin disempurnakan oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.